Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia. Saya dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas RA5. Saya di sini akan memperkenalkan kebudayaan suku Sunda. Ragam budaya Sunda adalah budaya yang memang berkembang dan menetap di dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi sopan dan santun lazimnya. Karakteristik dan kepribadian masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, murah senyum, lemah dan lembut, periang, serta sangat hormat kepada orang tua. Suku Sunda memiliki slogan sekaligus menjadi filosofi hidup masyarakat, yaitu Samoa Hade Kasameh, berarti ramah, bersikap baik, menjaga, melayani, dan menjamu, serta menyenangkan semua orang. Hal itu yang menjadikan bentuk pengaplikasikan masyarakat pada setiap perilaku dan tindakan. Interaksi atau komunikasi baik di lingkungan setempat maupun luar. Ciri khas masyarakat Sunda dalam melakukan interaksi dan komunikasi antar sesama seringkali menggunakan bahasa punten dan mangga. Istilah punten sendiri memiliki arti kerendahan hati, sementara istilah mangga merujuk pada bentuk mempersilahkan, penawaran, ajakan, serta permohonan. Yang termasuk dalam suku Sunda adalah Kota Subang, karena Kota Subang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Apa saja kebudayaan yang ada di Subang? Mari kita ulas. Yang pertama adalah kesenian singsingan. Kesenian singsingan atau tradisi berakar dari usaha masyarakat di Kabupaten Subang dalam membebaskan tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812, saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Pada masa itu, bentuk patung singa dalam tradisi singsingan belumlah sempurna sampai saat ini. Hal itu karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Singsingan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa untuk permainannya sendiri pun. Singsingan dimainkan oleh 4 orang sebagai pemandu singa, yakni 2 orang anak yang menunggangi singa dan beberapa pemuda bertugas untuk mengiringi jalannya rangkaian. Diiringi alat musik tradisional Sunda, pertunjukan singsingan ini mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Adapun alasan dipilihnya singa sebagai simbol dari kesenian singsingan ini yakni karena sebagai bentuk usaha masyarakat Subang dalam menyindir atau mengkritik bangsa Eropa dan menjadikan simbol kebesaran negaranya sebagai sebuah permainan rakyat. Selain diselenggarakan sebagai bentuk perlawanan tradisi singsingan, disebut juga sebagai odong-odong oleh beberapa masyarakat Subang. Mereka memanfaatkan odong-odong untuk sarana ritual pertanian. Seiring berkembangnya zaman, kesenian singsingan ini beralih menjadi sarana untuk meriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat. Tepatnya satu hari sebelum dihitan, kemudian mereka dimandikan air kembang yang telah disiapkan oleh dukun rias sebelum akhirnya dijadikan sebagai pengantin sunat. Hingga akhirnya kesenian singsingan ini diikuti oleh kota lain seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang sebagai kesenian memikul binatang tiruan. Selanjutnya yaitu kesenian Doger Kontrak. Doger Kontrak merupakan kesenian rakyat Subang yang sudah mulai tumbuh kembang sebelum Perang Kemerdekaan pada tahun 1945. Bermula pada saat perusahaan perkebunan De Lens yang itu dikuasai oleh pemerintahan Belanda.
mengizinkan pertunjukan doger di kontrak-kontrak perkebunan yang ada di daerah Subang sebagai balas budi para buruh dan hiburan. Sebelumnya, para buruh perkebunan tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan berhubungan dengan kehidupan luar. Doger kontrak mempunyai perbedaan dengan doger pada umumnya. Pada doger kontrak ada perpaduan antara tradisi atau ketuk tilu dari Teri Kerseus. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama Doger Subang, persembahan dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah kesenian gembyung. Gembyung adalah ensemble musik yang terdiri dari beberapa waditra terbang dengan trompet yang merupakan jenis kesenian bernafaskan Islam. Meskipun demikian, di lapangan ditemukan beberapa kesenian gembyung yang tidak menggunakan waditra trompet. Gembyung merupakan jenis kesenian tradisional khas daerah Subang yang sampai sekarang masih terus dimainkan. Gembyung biasa dimainkan untuk hiburan rakyat seperti pesta khitanan dengan perkawinan atau acara hiburan lainnya, dan juga digunakan untuk upacara adat seperti halnya ruatan bumi, minta hujan, dan mapak Dwi Sri. Dalam perkembangannya saat ini, gembyung tidak hanya sebagai seni auditif tetapi sudah menjadi seni pertunjukan yang melibatkan unsur seni lain seperti seni tari. Budaya mapak Dewi Sri sama halnya dengan ruatan bumi, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Cibesi, Jalan Cagak sebagai perwujudan rasa syukur para petani kepada Tuhan yang telah menganugerahkan pangan yang bagus dan melimpah. Upacara ini juga merupakan perwujudan rasa hormat para petani kepada Dewi Sri yang identik dengan dwi padi, lambang kesuburan dan kehidupan, serta salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Itulah salah satu kebudayaan dari Kota Subang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.